Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah di kesempatan sore hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang tentu jika kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada hari ini adalah salat sunnah dalam pengertian yang lebih spesifik, yaitu salat sunnah 2 hari raya, atau yang kita sering dengan salat idaini, ya. Salat apa? Salat idaini. Dikatakan idaini karena salat itu terkait dengan 2 hari raya umat Islam yang harus dirayakan. Tapi cara merayakannya adalah dengan diantaranya adalah salat. Maka salat itu disebut sebagai salat idaini, yaitu yang pertama salat Idul Fitri, yang kedua adalah salat Idul Adha. Nah, tentu dua salat ini menjadi menarik dan menjadi penting untuk kita kaji, terutama karena ada peristiwa yang mendahulunya. Ya, ada peristiwa yang mendahulunya. Kalau salat Idul Fitri, berarti peristiwa yang mendahulunya apa? Puasa di bulan Ramadan. Kalau Idul Adha, peristiwa yang mendahulunya apa? Hari Arafah. Nah, ini ya, ini penting. Yang kedua, bahwa salat Ida ini, baik Idul Fitri maupun Adha, itu sebagai waktu di mana kita dilarang berpuasa. Maksudnya dilarang berpuasa fardu maupun berpuasa sunnah. Makanya ketika nanti berbeda apa? Berbeda hari dan tanggalnya, ini konsekuensinya kan terkait dengan sah tidaknya puasa yang kita lakukan, ya. Jadi tidak hanya sekedar salat maksudnya, tapi adalah di samping ada peristiwa yang mendahului, yaitu puasa, yang kedua adalah hari Arafah. Salat Ida ini itu salat di mana kita dilarang berpuasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Karena itu termasuk hari-hari yang dilarang berpuasa. Nah, coba kalau berbeda harinya, ya kalau harinya maju gitu kita yang kena, tapi kalau harinya mundur berarti yang mundur itu yang bermasalah, kan itu ya. Nah, ini kadang-kadang menjadi menarik kajiannya kalau sudah menjadi isu politik gitu ya. Menjadi isu politik. Misalnya begini, Muhammadiyah ini kan sudah sejak awal menetapkan awal Ramadan jatuh tanggal 18 Februari 2026 dan akhir Ramadannya juga sudah jelas. Nah, persoalannya kalau ternyata Muhammadiyah mengakhiri, nah itu jadi masalah. Tapi kayaknya sekarang nggak mungkin. Dengan pendekatan matlak global, ya, dan kalender hijriah global, hampir dipastikan tidak akan pernah mengakhiri. Yang terjadi justru banyak yang mendahului, ya. Dan kadang menjadi riskan kalau berbeda dengan yaitu Timur Tengah, nah, gitu, yang berpusat di
Saudi. Kalau Timur Tengahnya Mesir, Turki, Irak, Iran itu tidak ada masalah. Biasanya nggak ada masalah. Tapi kalau berbedanya Timur Tengah itu adalah Saudi, itu menjadi penggorengan. Penggorengan terkait dengan otentitas, ya, kebenaran bersamaan ijtihad yang dilakukan. Jadi salat Idul Fitri, Idul Adha itu tidak hanya sekedar salat. Yang ketiga, ini yang menjadi menarik. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu seolah-olah menjadi salat tahunan. Salat tahunan yang mendatangkan banyak masa. Salat tahunan yang mendatangkan banyak masa. Sehingga orang yang tidak pernah sholat pun akhirnya ikut sholat. Yang nggak pernah sholat pun akhirnya ikut sholat. Yang terakhir ini ya, sholat Idul Fitri. Sholat ini dikerjakan di siang hari atau pagi hari. Padahal kalau kita tahu sholat di pagi hari atau di siang hari itu rata-rata Rasulullah dengan sirri atau jar. Sir kan itu ya. Tapi kenapa di sholat Ida ini itu dibaca dengan jahar? Tentu ini menjadi kajian menarik ya terkait dengan pelaksanaan sholat. Yang terakhir, apakah sholat Id itu sama dengan sholat-sholat yang lain dalam hal memulainya dan tempatnya? Ini menjadi kajian yang akan terus terjadi selama tidak ada titik temu dalam memahami sebuah dalil. Kita tidak ingin memperdebatkan ke sana, kita fokus kepada kajian dalil yang akan kita pakai. Salat Ida ini atau sering disebut dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu ibadah salat sunnah yang dilakukan setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Salat itu termasuk salat sunnah muakkad. Ya, termasuk salat sunnah muakkadah. Kenapa dikatakan salat sunnah muakkadah? Karena hampir Nabi tidak pernah meninggalkan setiap momen salat Id. Ya, setiap momen salat Id pasti Nabi melakukan dan mengerjakannya. Sesuatu yang sering dilakukan Nabi dan Nabi tidak meninggalkannya, jika itu terkait dengan salat sunnah, maka sering dihukumi sebagai salat sunnah muakkad atau sunnah muakkadah. Berarti salat ini sangat penting. Cuma persoalannya apa pahalanya? Itu ya. Nanti kalau jangan dapatkan dalil secara khusus, nanti bisa disampaikan. Pahalanya menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha. Pernah dengar? Pernah dengar enggak? Belum ya? Tahunya selama ini kan salat Idul Fitri dan Adha itu di lapangan, gitu aja ya. Pahalanya seperti apa? Nanti kalau ada dalilnya jangan bisa tampakkan ya. Baik, kita baca beberapa riwayat. Setelah itu nanti kita bahas tentang kaifiyahnya. Yang pertama adalah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yakhruju. Yakhruju itu apa? Keluar, medal. Berarti salat Id itu tidak boleh dikerjakan di rumah, kan begitu. Makanya karena kemarin pas Covid itu ya, salat Id kok di rumah. Itu pas Covid kemarin kan itu ya, salat Id dianjurkan di mana? Di rumah. Salat Id kok di rumah.
Nah, bagi yang nggak percaya COVID ya tetap melakukan, tapi stopnya diapakan? Dijaraki gitu ya. Kan gitu. Kemarin kan di tingkat ranting itu kan terjadi perdebatan ya. Nah, sholat id kok di rumah? Sholat id itu ya keluar. Nah, keluar itu kemana? Ya keluar rumah. Nah, akhirnya dibuatkan halaman rumahnya sebagai tempat salat. Yang penting metu gitu ya. Ya khruju yaumal fitri wal adha. Jadi kata-kata fitri dan adha itu disebut oleh Nabi secara khusus ya. Dalam kaitannya salat ini. Jadi salat Idul Fitri dan adha itu disebut oleh Nabi sendiri dengan istilah salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Tidak ada penamaan lainnya. Ya. Ilal musalla. Nah ini yang menjadi perdebatan. Ilal musalla, ke musalla. Tidak pernah dijumpai Nabi keluar ilal masjid. Nah, kecuali dalam kondisi hujan ya. Nanti kita bahas hadisnya. Ilal musalla, ke musalla. Nah, apa musalla itu? Musalla itu maknanya dua. Yang pertama adalah makna bahasa, yang kedua adalah makna istilah dalam pengertian yang lebih sempit. Al-musalla itu diambil dari kata shalla, yusalli musallan ya, musallian. Jadi al-musalla berarti tempat untuk melaksanakan sholat. Tempat untuk melaksanakan sholat. Nah, di mana tempat melaksanakan sholat? Kan gitu ya. Itu persoalannya. Lalu ada yang berpendapat bahwa tempat melaksanakan sholat itu ya di masjid. Salah enggak? Ya kita ya salah ya. Tapi apakah Nabi, ada enggak sebuah riwayat kalau Nabi itu kalau sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Ternyata tidak pernah kita temukan. Seandainya sholat itu di masjid, pasti Nabi sholat id di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tapi tidak pernah ditemukan riwayat. Walaupun orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, ya, salat idnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ustaz, apakah itu menyalahi sunnah? Wallahi bisawab. Karena memang tidak dijumpai riwayat Nabi itu salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saat salat Id. Nah, berarti di mana? Nah, di tempat salat. Nah, tempat salat itu maksudnya apa? Nah, gitu ya. Nah, lalu para ulama hadis menjelaskan bahwa yang dimaksudkan musalla di situ adalah tanah lapang, tanah yang luas yang dijadikan sebagai tempat salat. Nah, memaknai ini karena ada hadis-hadis yang lain. Nanti ada hadis yang lain ya. Kita tidak pada kajian ini, kita kajiannya adalah di salatnya. Tapi nanti ini kita kaji juga ya. Kata al-musalla itu dan kaitannya hadis-hadis yang lain. Fa awwalu syai'in yabda'u bi as-shalah, maka pertama yang beliau kerjakan adalah salat dulu ya. Kemudian summa yansarifa, kemudian dia selesai, fayaqumu muqabilan nas, kemudian Nabi berdiri menghadap manusia, menghadap banyak orang. Dari hadis ini kita pahami bahwa salat Idul Fitri itu tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Dan tidak ada kata as-salatu jami'an. Beda kalau salat istisqa yang kemarin sudah kita bahas ya. Memang ada kata-kata
as-sholatu jami'ah. Begitu pula sholat gerhana. Ada kata-kata as-sholatu jami'ah. Hadisnya ada. Tapi kalau di sholat Idul Fitri, perhatikan ini. Pertama yang dilakukan Nabi adalah sholat. Seandainya Nabi menganjurkan kita mengucapkan as-sholatu jami'ah, pasti di hadis ini adalah sebelum Nabi mengerjakan sholat, beliau mengatakan as-sholatu jami'ah. Tapi tidak ditemukan. Makanya kenapa kemarin di Kebon Sari itu ya ada kata-kata as-sholatu jami'ah itu terjadi apa? Perdebatan gitu ya. Terjadi perdebatan. Kok as-sholatu jami'ah bareng? Tapi sekarang udah nggak ada ya. Nah, masih ada atau sudah nggak ada? Udah nggak ada ya. Dulu kan ada ya. Dulu ya. Ya, Pak Salam masih ingat ya. Dulu ada ya. Nah, setelah periode saya, sebelum periodenya Pak Karno, periode Pak Saluri sama saya saat itu, mulai kita pengaruhi dan bisa ya. Kemudian di periode Pak Karno mulai kita kuatkan. Jadi tidak ada, karena sudah diambil alih langsung oleh cabang. Ya, kalau dulu kan masih campur-campur, ya. Masih kelompok sana gitu ya. Sekarang sudah diambil alih oleh cabang. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah sholat. Tidak ada embel-embel yang lain. Kemudian Nabi berdiri. Wan nasu julusun ala sufufihim. Manusia-manusia masih tetap duduk di tempat shaf-shaf mereka. Ini menunjukkan sunnahnya bahwa setelah salat Idul Fitri tidak ada salat sunnah ba'diyah. Ya, tidak ada salat sunnah ba'diyah. Yang kedua, tidak perlu bergeser dari shaf. Tidak perlu apa? Bergeser dari shaf. Tetap berada di tempat shaf awal yang dia duduki. Nah, oleh karena itu kalau sholat Idul Fitri itu jangan terlalu mepet-mepet. Ya, karena wedine ono apa setan apa lewat kelangkangan akhirnya mau mepet-mepet. Akhirnya mantan salat ape lungguh kesulitan. Ya, layin aja ya, lunak-lunak saja. Yang penting apa? Garis shafnya sudah diatur lurus seperti salat kita di Bonsari itu kan garisnya sudah lurus. Yang penting lurusan itu. Ya. Yang penting kan lurus. Ya. Yang penting lurus atau rapat? Lurus rapatkan, gitu ya. Wes lurus terus merapatkan. Nah, rapat itu seberapa rapat itu? Rapat itu pet atau ya, nah, yang bagus itu yang lunak ya. Yang lunak itu karena kondisi tubuh jamaah itu berbeda. Ini Pak Salam kabeh itu enggak apa-apa. Pak Salam jejer sama saya. Wah, ketika salat tahiyat saya enggak bisa. Harus posisinya harus agak luas sedikit. Kalau dipepet enggak bisa gerak saya. Sakit. Karena posisi kaki ya. Ya berlunak-lunak aja. Tapi tidak berluas. Nah, ya diukur sehingga jamaah ketika duduk nanti bisa duduk dengan nyaman. Wan nasu julusun ala sufufihim faya'iduhum wa yusihim. Lalu Nabi memberi mau'idhah dan beri wasiat kepada mereka. Berapa lamanya tidak ada. Berapa lamanya tidak ada. Dan berapa kalinya juga enggak ditemukan. Berapa kali Nabi memberi mau'idhah itu. Nah, kalau Nabi 2 kali berarti ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Tapi di sini tidak kita temukan faya'iduhum wa yusihim.
Nabi memberi mauidhah serta memberi wasiat kepada mereka. Nanti apakah kita temukan dalil lain kalau Nabi yakhtubu khutbataini? Nabi berkhutbah 2 kali sebagaimana salat Jumat. Ustaz, salat Idul Fitri itu dikiaskan dengan salat Jumat. Karena dikiaskan salat Jumat akhirnya apa? Ada azan, ada iqamah, khutbahnya berapa? 2 kali karena dikiaskan salat Jumat. Padahal masalah ibadah mahdhah itu tidak ada kias, ya. Masalah ibadah mahdhah itu tidak boleh kias. Kias itu masalah-masalah yang sifatnya sosial, ya. Makanya ulama memberikan sebuah kaidah al-qiyasu ma'al fariq batil. Kias dalam hal yang berbeda dalam urusan ibadah mahdhah itu hukumnya batil, tidak boleh. Oleh karena itu maka salat Jumat atau salat Id tidak bisa dikiaskan dengan salat Jumat. Maka dikembalikan aja kepada dalil yang awalnya, di mana Nabi faya'iduhum wa yusihim wa ya'muruhum. Nabi memberi mauidhah, mewasiatkan mereka dan memerintahkan mereka. Fa in kana yuridu ayyaqta'a ba'san qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi summa yansarifa. Apabila beliau tidak mengutus tentara atau ingin memerintahkan sesuatu yang telah beliau putuskan, beliau perintahkan, setelah selesai beliau pergi. Artinya di sini dipahami bahwa khutbah salat itu hanya sekali. Jadi runtutannya begini. Salat itu yang pertama mengerjakan salat, kemudian khutbah, itu aja ya. Yang pertama keluar dari rumah menuju musola, kemudian salat, yang kedua adalah khutbah. Nah, pertanyaannya nanti kita kajiannya khusus di salatnya ya. Tapi tidak apa-apa, kita kaji sedikit. Khutbah itu menjadi rukunnya salat Id atau bukan? Nah, ini yang sering menjadi perdebatan. Kalau khutbah itu menjadi bagian daripada rukun salat Id, maka mendengarkan khutbah itu wajib hukumnya. Karena di sini dikatakan summa yansarifa. Ya, Nabi khutbah sampai selesai, kemudian apa? Manusia bubar. Jadi bubarnya jamaah itu bersamaan selesainya khutbah. Maka kalau khutbah belum selesai, boleh nggak kita keluar atau buyar? Walaupun ada alasan apa? Misalnya alasannya apa? Aku salah ono tamu. Itu tidak diperbolehkan. Nah, ini pentingnya nanti panitia salat Id di lapangan menjelaskan dari sini menurut sunnah. Jadi sebelum diumumkan baca aja hadisnya dulu. Ya. Atau khatib sebelum khutbah suruh nyampaikan dalil ini dulu. Ya. Diulang-ulang tidak apa-apa, tapi yang lebih baik itu sebelum sholat hadis ini dibaca seperti mengingatkan sebelum sholat Jumat. Ya masyarul muslimin, terus wa zumratal mu'minin rahimatumullah, idza qulta li sahibika wal imamu yaktub faqat lagayut ansitu. Tapi pakai bahasa Arab ini, mbok paham mbok ora? Gitu.
Nah, peringatan itu menjadi berguna kalau yang datang itu sebelum khutbah Jumat, kan begitu? Gitu mboten? Tapi menjadi tidak berguna kalau yang datang itu setelah imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jamaah apa? Datang situ gitu. Bermanfaat enggak? Enggak, gitu ya. Seandainya boleh milih ya. Salat Jumat itu enak salat dulu baru khutbah Jumat. Ya. Tapi akhirnya apa? Oh, khutbah Jumat hilang. Makanya kenapa salat Jumat itu rame ya? Karena apa? Ada khutbah Jumat, ya. Salatnya kan wajib, khutbahnya. Nah, padahal khutbah Jumat itu menjadi bagian daripada rukun salat Jumat. Berarti kalau tidak mendengarkan khutbah Jumat terlambat, itu seperti hukumnya salat imam masbuk. Cuma persoalannya kan yang masbuk itu kan sholatnya tok. Khutbah itu tidak ada masbuk. Nah ini ya. Gitu ya. Maka perlu ini Pak Adi ya, panitia sholat itu menyampaikan hadis ini. Tidak apa-apa dibaca aja hadisnya ini. Bapak Ibu sebelum sholat dimulai, perkenanan kami menyampaikan hadis Nabi. Jangan tata caranya itu bolak-balik kok diwaca gitu. Tapi kalau hadis Nabi kan ini pesan dari Nabi. Nabi SAW bersabda begini. Nah, gitu ya. Maka dihimbau untuk jamaah tidak pulang sebelum khutbah selesai, karena itu termasuk bagian dari rukun sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sampaikan aja bagian dari rukun. Nah kalau mau ngeri lagi, sehingga kalau Bapak Ibu pulang duluan, sholat Idul Fitri Idul Adha batal, mau nemenisan. Tambah ngeri gitu ya, tambah ngeri. Ya, jare sing rono, batal apa? Wong sholat tok. Sholat itu dewe, khutbah itu dewe. Nah ini ya. Nah, kalau sampai berani ngomong batal gitu, nah, jamaah kan berpikir ulang ya. Nah, akhirnya kan sholat idnya sia-sia gitu ya. Hanya sekedar senang-senang aja. Nah, tapi apakah begitu? Nah, nanti ini kajiannya menjadi menarik. Ya, itu hadisnya, hadis pokoknya. Hadis pokoknya seperti itu. Jadi disyariatkannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kata-kata Fitri dan Adha itu disebutkan secara khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana caranya? Tadi saya sampaikan bahwa sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sholat yang tidak tiba-tiba. Dia ada peristiwa yang melatar belakangi dan menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Nah, lalu bagaimana caranya sholat id ini? Ternyata di Fatwa Tarjih kita baca, tuntunan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda. Padahal tadi disebut sholat idaini ya, sholat idaini, sholat 2 hari raya. Tapi tuntunannya berbeda terkait dengan sebelum melaksanakan sholat. Sholatnya sama, tapi sebelum melakukan sholat itu yang berbeda. Yang pertama adalah amalan-amalan yang perlu dilakukan sebelum hari raya. Adalah memperbanyak takbir. Apa? Memperbanyak takbir. Kita fokus dalam waktu sekitar 10 menit nanti tanya jawab ya. Kita fokus di kajian ini, memperbanyak takbir. Karena kajiannya panjang. Memperbanyak takbir.
Di dalam ayat Al-Qur'an ya, Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun." Hendaklah kalian menyempurnakan ya. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan. Bilangan apa? Bilangan puasa. Nah, tanda sempurnanya bilangan puasa adalah ketika kita akan masuk sholat Id. Berarti sholat Id itu sebagai tanda sempurnanya bilangan puasa. Karena kalau sudah sholat Id, kita dilarang apa tadi? Berpuasa. Maka tidak ada puasa lagi. Ya. Apalagi kalau jenengan pakai hadis nih ya. Al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhakhin nas. Pernah dengar baca hadis itu? Pernah dengar ya? Al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhakhin nas. Di situ menggunakan kata annas. Kalau annas itu maksudnya apa? Nah, kata annas itu maksudnya apa? Iya nih jenengan. Tapi kalau yang lain kan menerjemahkan menurut sampean hari itu, menurut saya hari ini. Nah, kalau berarti kan bukan semua manusia. Inilah yang melatar belakangi kenapa ada kalender Hijriah Islami global, KHGIT itu ya. Kalender Hijriah Global Islam Tunggal. Karena al-fitru yauma yuftirun. Nah, hari Idul Fitri itu semuanya manusia harus yuftiru, mokel, merayakan gitu ya. Merayakan apa? Merayakan Idul Fitri. Kalau ada sebagian manusia yang lain tidak merayakan, berarti itu bukan namanya apa? Idul Fitri gitu. Maka seharusnya Idul Fitri itu tidak boleh beda kan begitu. Begitu pula al-adha yauma yudhakhin nas. Hari Idul Adha itu adalah hari di mana manusia menyembelih hewan. Makanya kemarin terjadi perdebatan. Kalau sholat Idnya itu hari Jumat, boleh nggak ditunda hari Sabtu? Masjid Tablek sampai hari ini belum ada jawaban itu. Ya. Maka di beberapa masjid, ya, karena mengamalkan hadis ini, ya, apalagi di hadis yang lain Nabi itu setelah selesai dari mimbar dia langsung menuju ke tempat pemotongan, nah, gitu ya. Nah, lalu begini, Islam itu kan agama mudah, tidak mempersulit diri. Ya nih yang dipotong itu siji loro, ora masalah. Nah, yang dipotong itu misalnya 15 20. Sementara yang motong itu bukan ahlinya. Motong telur mari-mari. Lah ngono penantang dina Jumat. Nah, itu. Yang Darussalam kemarin motongnya kan sampai 19. Motong telur butuh waktu berapa, Pak? Lagi belajar soalnya. Nah, orang badet ini ya. Kalau motong sebentar aja, ya 2 menit selesai. Beditinya itu satu jam. Orang mari-mari itu. Seandainya tidak ada alat yang canggih
Seperti sekarang, wah tambah lama gitu ya. Nah itu ya. Ya. Tapi itu sunnahnya memang ya. Tapi kan Islam itu agama yang mudah. Selama masih ada keluasan dan hari lain boleh, mengapa tidak boleh gitu ya. Nah, terus pertanyaannya mana yang utama kan itu ya. Kan muncul begitu, mana yang utama? Tanggal 10 atau tanggal 11. Maka jawabannya semuanya utama atau yang utama tanggal 10. Kalau saya kembali berapa yang disembelih, gitu aja. Ya, karena semuanya punya keutamaan. Keutamanya apa? Ya keutamanya disebut Nabi bahwa sama-sama boleh menyembelih. Itu maksudnya ya keutamanya ya hampir sama saja sebetulnya. Cuma pilihan Nabi seperti itu. Ya, al-adha yauma yudhahina. Nah, kita udah bahas itu dulu ya. Kita bahas al-fitru yauma yuftirunas. Al-fitru hari Idul Fitri itu harus di mana hari manusia merayakan fitrah. Tidak makan, tidak minum. Maka kalau ada yang puasa berarti apa? Begitu. Nah, disinilah yang melatar belakangi munculnya kalender Hijriah, ya, Islam global tunggal itu. Seandainya tidak ada di sini, mungkin ya diskarepmu gitu ya. Di samping itu ada dimensi universalitas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ustadz Haidar Nasir menerjemahkan rahmatan lil alamin itu adalah prinsip unifikasi. Nah, kalau yang lain kan kita terjemahkan prinsip universalitas. Tapi justru Ustadz Haidar menerjemahkan kata wa ma arsalnaka itu prinsip unifikasi. Artinya bahwa risalah ini dimensi manusia yang luas, memiliki kesamaan gitu. Nah, menarik ayat ini ke prinsip unifikasi itu menjadi perdebatan. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah memperbanyak takbir sebagaimana ayat di surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita fokus di sini dulu ya. Nanti yang sholatnya menyusul ya. Tidak apa-apa ya Pak ya. Ayat ini kan bunyinya walitukmilul iddata. Sempurnanya puasa itu malam hari atau pagi hari? Bapak Ibu, sempurnanya puasa kita itu malam hari atau pagi hari? Nah, ini konsekuensi ini dengan ayat selanjutnya. Saya pernah mendengar Pak Suhadi itu menerjemahkan walitukmilul iddata itu kalau sudah besok ditentukan hari raya, berarti malam itu adalah berarti kita sudah menyempurnakan apa? Hitungan. Sehingga saat itu pula kita boleh takbir. Konsekuensinya soalnya seperti itu. Nah, kita dianggap sempurnanya puasa itu di malam hari atau di pagi hari? Pagi. Oh, sudah kita tahu besok pagi sudah tidak puasa kok. Berarti sempurnanya malam atau pagi? Malam ya. Ayatnya walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau sudah sempurna, jangan boleh takbir. Nah, takbirannya pagi atau malam? Hadis-hadisnya ternyata prakteknya gimana?
Nabi keluar dari rumah menuju tanah lapang sambil oh. Bertentangan enggak? Nanti kita bahas nanti ya. Ini loh, sehingga nyun sewu ya. Terutama di masjid-masjid Muhammadiyah. Nah, itu kan alergi takbiran hari raya Idul Fitri. Ya, kalau malam. Karena dianggap tidak sunnah. Loh, betul ini. Betul ini. Ya. Jadi yang takbir keliling itu rata-rata kan bukan TPA Muhammadiyah. TPA Muhammadiyah itu kan Nabi keluar dari rumah menuju tanah lapang sambil membaca takbir, itu kan begitu ya. Ya. Nah, tapi ayatnya walitukmilul iddata walitukab birullah. Kalau kalian sudah sempurna hitungan puasa, maka kalian bertakbirlah. Kalau kita artikan secara luas ya, kan begitu. Nah kan pertanyaannya, jenengan sempurnanya puasa itu malam hari atau pagi hari? Jawabannya kan malam. Berarti saat malam itu pula boleh takbiran begitu. Kan memperbanyak takbir. Namanya takbiran. Kan begitu ya. Jadi takbiran itu dimaknai memperbanyak takbir. Namanya takbiran. Memperbanyak takbir itu kan Allahu Akbar. Nah, itu memperbanyak takbir juga, tapi Allahu Akbar itu takbir apa? Demo ya. Takbir untuk memberi semangat ya. Memperbanyak takbir di sini beda nanti. Karena ini sudah masuk wilayah-wilayah ta'abudi, maka takbirnya beda. Nah, ayat ini saja ternyata menimbulkan perdebatan. Ya, kalau nggak percaya di masjid ini kalau takbiran kan sebentar toh malam ya, nggak sampai mau malam bener toh. Kenapa? Alasannya ngantuk. Padahal di sana di luar kita takbirannya sampai jam berapa? 12 malam. Terus dimulai lagi jam 2. Orang saya turu gitu kan. Sing ape khotib iki. Aduh. Ade besok mau khotib itu wis bingung ya. Ora iso turu iki. Nah. Ade nek jangan ra khotib enak, Pak. Sing ape khotib iki lho, wis ora iso turu, besok harus berangkat jauh. Nah. Makanya saya itu sering Pak aja dideke ada-ada. Soalnya ini bengi rasa turu. Ono takbiran aku sampai jam 12. Mau jam 2 itu tengah 3 itu wis takbir meneh. Jadi cuma 2 jam tidurnya. Ya. Tapi kalau rumahnya agak jauh dengan masjid masih nyaman saja ya. Nah, itu. Jadi walitukmilul iddata walitukabirullah. Ya. Nah, di sini maka ketika ya ada tokoh dari Muhammadiyah menyebutkan bahwa boleh takbiran setelah maghrib karena sudah menyempurnakan puasa. Maghribnya menunggu sedang isbat dulu atau oh takbiran itu nunggu sedang isbat dulu. Jadi mari isya lagi takbiran. Padahal walau besok ya perdebatannya. Nah inilah masalah-masalah yang muncul. Padahal hadis-hadisnya bisa kita lihat Nabi itu keluar dari rumah menuju mushola sambil bertakbir sampai di tempat sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu takbirnya seperti apa? Ya. Memperbanyak takbir itu maksudnya bebas atau ada ketentuannya. Setelah saya baca di beberapa riwayat, ya,
ada beberapa lafaz takbir ya yang bisa digunakan. Yang pertama, sama-sama riwayat ini adalah dari Imam Al-Baihaqi ya, dari riwayat dari Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud diriwayatkan dari Ibnu Abu Syaibah ya dalam hadis Al-Musannafnya. Jadi hadisnya ini memang ya, di mana Ibnu Mas'ud ketika takbir dia mengatakan begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi ada versi yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Beda sedikit ya yang tiga. Nah, ada riwayat dari Ibnu Abbas begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, wa ajallahu akbar, ala ma hadana. Aneh ya? Ya. Ada dari Salman Al-Farisi begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Titik. Salman Al-Farisi ya. Nah, ada Al-Farisinya wong Persi berarti ya. Jadi Al-Farisi itu versi, bukan namanya Salman, namanya Salman bin. Di Al-Farisi itu kota dari Persia. Jadi sebetulnya kan Salman Al-Cendoroi gitu ya. Atau sing welek meneh ini Salman At-Tubani. Nah, anak saya yang putri, "Bah, apa artinya At-Tuban itu?" Nah, kuwi apa? CD bahasa. Makanya jarang ya menggunakan At-Tubani itu ya. Nah, ini lafaz-lafaz yang sering dipakai. Ya. Lalu bagaimana tambahan begini? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada yang begitu ya? Nah, yang model yang terakhir ini tidak kita temukan riwayatnya. Tidak kita temukan riwayatnya. Nah, pertanyaannya, takbir yang mengiringi Idul Fitri itu ubudiyah atau takbir mutlak? Nah, ini persoalannya. Kalau takbirnya itu takbir yang mengikuti salat Id, berarti dia itu ubudiyah, ta'abudi. Maka cara takbirnya harus mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Tapi kalau jangan mengatakan bahwa takbir Idul Adha, Idul Fitri itu takbir mutlak, ya Anda harus mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Nah, ternyata tambahan tadi tidak kita temukan dalilnya, sehingga perlu nggak diamalkan. Tapi kayak enak ya, dua gitu ya. Apalagi yang moco enak nisan. Nah, kayak Pak Kuncoro yang moco enak ngono kok. Tambah wis merdu sekali gitu ya. Nah, itu. Jadi
Ini beberapa hal yang terkait dengan takbir. Insya Allah kita akan bahas lagi besok terkait dengan takbir ya. Jadi apa yang disunahkan? Yang pertama memperbanyak takbir. Nah, bagaimana memperbanyak takbir? Ya, maka antara memperbanyak takbir di sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda. Memperbanyak takbirnya ya. Ya, yang Idul Fitri ada ayat Al-Quran surah Baqarah ayat berapa? 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Cuma persoalannya Nabi itu kalau takbir bagaimana? Kan ayat ini kan masih multi tafsir gitu ya. Karena memang menyempurnakan bilangan puasa itu ya malam hari. Lalu kita sunahkan takbir. Nah, piye Nabi takbire? Gitu ya. Ternyata Nabi takbire adalah saat keluar dari rumah menuju tanah lapang. Kalau kita mau pakai hadis sudah ya. Nah, ini tidak kita ketemukan riwayat di sholat Idul Fitri Nabi takbir setelah membatalkan puasanya. Itu habis maghrib sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ustaz, kalau gitu yang takbir setelah maghrib tuh gimana hukumnya? Walah bis. Nah, kalau kita katakan bid'ah ya nggak bisa, wong ayatnya begitu ya. Tapi Nabi menjelaskan seperti ini loh. Ketika kita wudhu, ya, ayatnya kan jelas ya. Apa yang pertama kali yang kita lakukan di dalam ayat surah Al-Maidah itu, ya, itu kan langsung apa? Basuhlah wajahmu. Ada nggak kumur-kumur? Nggak ada. Ya. Famsahu wujuhakum. Jadi kalau kalian mau sholat langsung basuh apa? Wajahmu, kemudian tanganmu, kemudian kepalamu, kemudian kakimu. Hanya 4 saja itu secara berurutan tertib. Makanya yang menjadikan ada rukun dan sunnah itu, rukun wudhu itu hanya 6. Yang pertama niat dan itu, yang kedua membasuh wajah, yang kedua membasuh tangan sampai siku-siku, ketiga, yang keempat, nah itu ya, terus yang terakhir tertib atau urut, sudah itu. Padahal sunnahnya Nabi begitu enggak? Kemarin saya kaji di Masjid Al-Mughni itu, baru kajiannya berkumur-kumur. Saat kita berkumur-kumur, langsung berkumur-kumur atau bersiwak dulu? Ya. Ternyata Nabi itu sebelum berkumur-kumur dia bersiwak terlebih dahulu. Bersiwak itu saat sholat atau saat berwudu? Aku cara. Bersiwak itu mau wudu atau saat mau sholat? Enggak mau sholat. Ini mau sholat berarti saat mau sholat itu enggak siwak. Enggak. Tapi hadisnya ada 2 itu ternyata. Yang pertama inda kulli wudu'in, yang kedua adalah inda kulli sholatin. Hadisnya 2 masalahnya. Ya. Tapi ada hadis lain Nabi itu kalau mau sholat dia bersiwak dulu, berwudu dulu, baru sholat. Nah, lalu dikumpulkan beberapa hadis ini menjadi sebuah konstruksi pemahaman bahwa siwak itu yang disunahkan adalah sebelum berwudu. Nah, jenengan itu kalau berwudu di sini atau di rumah? Saya sampaikan begini, kalau jenengan dalam kondisi bermukim, artinya di rumah, hendaklah kalau berwudu itu
di rumah. Tapi kalau jangan dalam perjalanan, berwudunya di masjid. Beda enggak? Bedanya di mana, Bu? Kalau saya tidak melihat perjalanannya, saya melihat fadilahnya. Saya melihat fadilahnya. Kalau bedanya hanya perjalanan sama di rumah gitu aja kan, berarti kan ya padha wae kan itu ya. Ya toh? Kalau perjalanan di masjid, kalau di rumah, kalau tidak ada fadilahnya ya di masjid aja, lebih enak. Nah, begitu ya. Ternyata ada fadilahnya. Wudu di rumah itu sama wudu di masjid. Di samping tamir masjidnya tidak boros ya. Ternyata ada fadilahnya. Fadilahnya apa? Ada hadis. Barang siapa yang berwudu lalu keluar rumah menuju tempat salat, maka setiap langkah ini apa? Menghapus dosa-dosanya. Nah, berarti sunnahnya itu berwudu dari rumah atau berwudu di masjid? Kalau berwudunya di masjid, langkah jenengan tadi tidak ada kaitannya menghapus dosa-dosa tadi. Nah, itu fadilahnya ya. Nah, di samping itu, saat kita berjalan dalam kondisi suci, dalam kondisi suci, sehingga ketika meninggal dunia jangan dalam kondisi suci. Nah, orang yang meninggal dalam kondisi suci itu tandanya apa? Nah, gitu ya. Jadi husnul khotimah itu tidak hanya saat sholat meninggal gitu ya. Ternyata habis wudu meninggal. Itu menjadi ciri husnul khotimahnya. Baik. Nah. Sampai mana tadi? Oh ya, Nabi tadi menjelaskan ya. Nah. Jadi apa yang dijelaskan Nabi, itulah yang seharusnya kita ikuti. Maka takbir yang benar itu menurut sunnah ya. Itu ada dilakukan setelah keluar rumah menuju tanah lapang dalam hal sholat Idul Fitri. Nanti berbeda kalau sholat Idul Adha. Kita baru di situ dulu ya. Insyaallah nanti kalau ada pertanyaan minggu depan disiapkan karena saya harus tuntas menjelaskan ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqamah di dalam jalan dakwah ini. Adana Allah yakum ajmain, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.